Ketemu lagi bersama Ozi di sini. Kali ini Ozi akan nanya-nanya seputar organisasi, yaitu kepada mahasiswa organisatoris organisasi besar yang ada di Indonesia, yaitu organisasi PMII. Ikuti selengkapnya. Pada kesempatan kali ini, Ozi sedang berada di kampus Institut Agama Islam atau IAIN Madura, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organisasi besar yang ada di Indonesia, yaitu PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah, kali ini Ozi akan tanya-tanya dikit seputar organisasi yang baru aja ulang tahun kemarin nih guys. Organisasi pergerakan siapa lagi nih kalau bukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMI tahun ini memberikan tema yaitu transformasi gerakan dalam merawat peradaban kepada salah satu organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia yang sudah genap berusia 62 tahun. Selamat ulang tahun ya. Mari simak video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah berada dengan salah satu mandataris ketua umum di Rayon Sakera yang ada di IAIN Madura. Dan berhubung sekarang ini Kak kan masih dengan suasana hari ulang tahun ya. Iya. PMII yang sudah berumur yang ke-62 tahun, yang sudah umur tidak muda lagi, dan juga salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang bisa dikatakan besar dan tua juga. Dan ya mungkin langsung saja kita tanya-tanya sebentar seputar PMII ataupun seputar hari lahir dari PMII itu. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri dulu, prodi apa dan angkatan berapa kak? Baik, terima kasih. Jadi langsung saja. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nabil Anna. Program studi saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya di sini masih semester 6, masih muda lah kalau dikalkulasikan dari kalangan mandataris seperti itu. Saya dapat undangan nih dari anak KPI semester 4 ya, untuk bagaimana kita bincang-bincang tentang PMII ya pada khususnya. Karena sekarang PMII mempunyai momentum yaitu harlah yang ke-62 seperti itu. Ya, terkait momentum hari ulang tahun dari PMII itu mungkin tanggapan dari kakak sendiri selaku mandataris ya, khususnya tanggapan kakak terkait harlah itu yang sudah menginjaki ke umur 62 tahun, yang dimana umur yang sudah tidak muda lagi gitu. Tanggapan kakak sendiri itu gimana? Baik, kalau kita berbicara hari lahir PMI yang ke-62, karena secara umur PMI sudah bisa dikatakan lebih dari setengah abad gitu, hampir 1 abad nih. Akan tetapi pasti banyaklah harapan-harapan daripada kader PMI itu sendiri. Akan tetapi memang di hari lahir PMI yang ke-62 ini, pengurus besar PMI yang dinahkodai oleh Abdullah Syukri ataupun nama panggungnya itu Tum AB, itu memberikan tema dengan transformasi gerakan merawat peradaban. Jika tanggapan saya dengan tema itu sendiri ataupun dengan momentum harlah yang ke-62 ini, bahwa adanya transformasi gerakan karena di situ mengacu terhadap paradigma yang terakhir di PMI. Di PMI itu mempunyai 3 paradigma. Yang pertama yaitu adalah paradigma arus balik, yang kedua paradigma penggiring masyarakat pinggiran, dan yang ketiga
paradigma kritis transformatif. Dan yang tema sekarang ini mengacu ke paradigma yang ketiga, bahwa PMI dari segi pola gerakan harus mengacu terhadap perkembangan zaman. Perlu diketahui bahwa sekarang sudah memasuki revolusi industri, bahwa ini seluruh manusia, lebih khususnya kader PMI, mempunyai tantangan untuk bagaimana harus tetap update terhadap informasi, dan itu adalah tantangan yang besar untuk menghadapi perkembangan zaman sekarang. Nah, di situ setelah transformasi gerakan ada merawat peradaban. Nah, setelah kita membuat gerakan yang mengacu terhadap perkembangan zaman, kita harus merawat peradaban yang khususnya yang ada di Ibu Pertiwi ini. Seperti itu. Bahwa PMI hari ini harus tetap eksis dalam mengkawal segala kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Seperti itu. Ya, terkait terkait controlling atau apa yang sudah disampaikan barusan, kira-kira nih apa sih yang perlu dipersiapkan lagi khususnya dari organisasi besar seperti PMI ini, dan mungkin juga apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa pada umumnya ataupun mahasiswa organisatoris pada umumnya gitu. Menurut kakak gitu gimana? Jadi kita harus menepis isu-isu miring gitu. Mengapa demikian? Karena jika bicara mahasiswa hari ini di tahun 2022, karena sekarang sudah masuk generasi Z ya, kalau kita mengacu terhadap perkembangan dunia. Nah, mahasiswa ataupun kader PMI itu sendiri harus bisa menepis isu-isu miring. Saya tidak bisa memungkiri bahwa ada narasi seperti mahasiswa akademis, mahasiswa organisatoris. Kenapa? Sekarang di halayak umum, di tengah permukaan, mahasiswa organisatoris itu lebih terkesan hal-hal yang negatif dengan dibungkus kata bahwa PMI ini adalah organisasi yang keras, tidak bisa lembut, organisasi ini adalah orang-orang demonstran dan lain sebagainya. Dan saya tegaskan pada hari ini, kita menjadi manusia ataupun khususnya menjadi kader PMI, jangan gampang termakan oleh narasi, jangan gampang termakan oleh lingkungan. Seperti itu. Kita harus bisa menciptakan narasi untuk orang. Kalau kita tidak bisa menciptakan perubahan dalam sebuah lingkungan, setidaknya kita ini bisa memilih. Kita ini mau diciptakan oleh lingkungan yang seperti apa. Jika kita tidak bisa menciptakan perubahan dari sebuah lingkungan seperti itu. Nah, di PMI itu lengkap gitu. Kenapa lengkap? Di PMI itu tidak selamanya kasar, tidak seharusnya keras, tidak seperti itu. Karena di PMI di sini ada 3 pola kaderisasi. Yang pertama kaderisasi formal, yang kedua kaderisasi informal, dan yang ketiga kaderisasi non formal. Di situ rentetan kaderisasi itu bagaimana proses daripada kader-kader PMI untuk mengkawal segala kebijakan ataupun mengkawal revolusi industri yang mengacu terhadap perkembangan zaman itu sendiri. Seperti dalam buku Ideologis Kaum Intelektual, bukunya Ali Syariati, di situ ada 4 hal ciri-ciri orang organisatoris. Yang pertama yaitu adalah keyakinan, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga terlibat, yang keempat adalah komitmen. Yang pertama keyakinan. Jikalau kader-kader PMI tidak mempunyai rasa keyakinan yang tinggi akan pentingnya dunia literasi, maka bisa dipastikan 4 tahun bahkan 5 tahun ke depan jangan berharap PMI bisa bersaing dengan organisasi yang lain. Yang kedua tanggung jawab. Jikalau kader-kader PMI tidak mempunyai tanggung jawab yang besar akan kepentingan dunia pendidikan, dunia keislaman, bahkan dunia keindonesiaan, maka bisa dipastikan regenerasi daripada PMI itu sendiri diisi oleh orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan organisasi. Yang ketiga yaitu adalah terlibat. Jikalau kader-kader PMI tidak terlibat dalam segala
kebijakan, dalam segala kegaduhan internal maupun eksternal, jika tidak terlibat dalam aksi demonstrasi, atau bisa dikatakan kader yang cari aman gitulah. Kader yang cari aman, sedikit putih sedikit hitam, jadi ngambang gitu, tidak bisa memberikan sebuah keputusan. Jika kader PMI diisi oleh orang-orang yang seperti itu, maka bisa dipastikan kader PMI akan diisi oleh orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan organisasi. Dan yang keempat adalah komitmen. Ini adalah yang paling penting. Komitmen itu secara bahasa perjanjian seperti itu. Akan tapi secara istilah banyak kan, tergantung interpretasi daripada orang itu sendiri. Jikalau kader-kader PMI tidak mempunyai komitmen yang tinggi atas dirinya sendiri, atas segala kebenaran dan kesalahan dirinya sendiri untuk mengabdi terhadap organisasi PMI itu, maka bisa dipastikan jangan berharap PMI akan eksis di kalangan manapun, karena kadernya sudah tidak komitmen lagi. Itu secara mendasar anak organisasi yang dikatakan oleh Ali Syariati di buku Kaum Ideologis Intelektual. Jadi seperti itu. Dan seperti ini juga. Kenapa sih sekarang kok gampang ngeklaim gitu? Bahasa narasi manusia itu gampang ngeklaim, gampang gini, gampang menjudge gitu. Kader PMI jangan seperti itu gitu. Maksud dari saya itu kan banyak sekarang bahwa PMI itu adalah kuno. PMI adalah orang yang keras, orang yang kurang update, orang yang kampungan lah, norak lah. Kita harus bisa menepis hal itu dengan apa? Pembuktian kita. Manusia itu akan respect bukan terhadap mereka yang nurut. Manusia itu akan respect terhadap mereka yang memberikan pembuktian secara nyata. Seperti itu. Oh ya. Jadi tugas daripada pada umumnya mahasiswa yang ada di kampus-kampus itu yang sudah disampaikan barusan, mungkin bagaimana kita bisa menepis isu-isu miring yang mungkin tidak perlu kita konsumsi gitu Kak ya. Dan yang kedua mungkin untuk bagaimana kita tidak harus menjadi manusia yang suka untuk mengklaim sesuatu yang belum jelas kejelasannya gitu. Dan mungkin yang terakhir Kak, dari harapan Kakak sebagai mandataris, khususnya harapan besar kepada PMI yang ada di rayon ya, khususnya apa ke depan gitu, untuk harapan besarnya Kakak gitu. Baik, jadi seperti ini. Secara personal saya tidak bisa memungkiri saya berproses sampai pada titik ini dengan apa segala yang sudah saya dapatkan, dengan pencapaian saya yang mungkin minim, tapi itu sangat terbaik dan sangat luar biasa untuk saya sendiri. Itu semua berkat dulu hal sepele saja, karena dulu saya ikut Mapapa gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sampai rasa cinta ataupun rasa sayang saya sendiri untuk PMI tidak bisa dijabarkan oleh apapun. Harapan saya untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di hari lahir yang ke-62, secara khusus untuk PMI Rayon Sakera dan kader-kader saya di situ, semoga menjadi kader yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah, berjiwa nasionalis, serta patuh terhadap nilai dasar pergerakan sebagai pola kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi dan memberikan sumbangsih secara nyata, terlebih khusus untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan terlebih umum untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga semoga kader-kader PMI menjadi kader yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, jadilah manusia jika kita mendengar dengan telinga yang toleran, jika kita melihat dengan mata yang belas kasihan, dan jika kita berbicara dengan bahasa cinta. Teruslah berproses, karena orang sukses tidak mungkin santai, orang santai tidak mungkin sukses. Mengapa demikian? Karena orang sukses prosesnya gila-gilaan. Salam pergerakan. Salam. Oke, dari Kak Nabil barusan udah banyak disampaikan dan diceritakan tentang pendapat-pendapatnya, dan
Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, dan saya ucapkan mohon maaf dan sampai jumpa.